Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali berjumpa bersama kami SDM Studio Dakwah Milenial merajut ukhuwah dalam barisan dakwah. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita berada di sesi konsultasi syariah lagi dan bersama saya Tubagus Rahmat dan Ustaz Syahrir. Hafizahullah. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Insyaallah. Berantem sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya ke sini. Beliau ini adalah salah satu anggota MUI di Kabupaten Pinrang dan sekaligus pembina dari Pemuda Hijrah Pinrang. Mungkin langsung saja kita beralih ke pertanyaannya Ustaz. Tayyib, silakan. Dari Fidyah di Sulawesi Utara. Tayyib. Pertanyaannya, Afwan Ustadz, saya mau bertanya. Saya kan habis adopsi anak dari ipar, saudara kandung suami, saudara kandungnya suaminya Ustadz. Kebetulan anaknya laki-laki dan dia tak bisa membesarkan anaknya karena persoalan terhalang di ekonomi. Tayyib. Singkat cerita, kami pun sepakat mengadopsi anak tersebut. Berhubung saya dan saudara kandung saya yang lain sudah tidak bisa memberikan ASI karena pengaruh usia. Pertanyaan saya, hal apa yang bisa saya lakukan agar anak adopsi tersebut bisa menjadi mahram untuk saya, keluarga, anak saya? Bolehkah anak adopsi ini disusui oleh saudara perempuan saya dan kemenakan perempuan saya? Tayyib. Saya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi ini tentu saja merupakan sebuah niat yang baik ya, ketika seseorang berniat untuk mengadopsi anak yang memang tidak bisa dirawat misalnya oleh orang tuanya, sementara dia juga butuh untuk merawat anak-anak ya, mungkin disebabkan karena dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak, maka boleh dia mengadopsi anak. Dan tentu saja mengadopsi anak ini boleh dengan batasan-batasan tertentu. Ya, jadi anak yang diadopsi itu tidak boleh dinasabkan kepada selain orang tuanya. Nah. Ya, jadi diadopsi boleh, tapi untuk menasabkan anak tersebut kepada orang tua yang mengadopsinya ini tidak boleh. Karena ada larangan dari syariat kita menisbatkan seorang anak kepada selain daripada bapaknya. Jadi tetap untuk masalah penisbatan tetap dinisbatkan kepada orang tua aslinya. Adapun bagi orang tua yang mengadopsi, maka dia punya hak asuh kepada anak tersebut. Namun kadang-kadang yang menjadi masalah adalah pada masalah mahramnya anak ini. Betul, ya, seperti yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini, otomatis si anak ini tidak akan menjadi mahram bagi orang tuanya, orang tua yang mengadopsinya. Karena anak ini adalah anak dari saudara dari iparnya ya. Dari iparnya. Ya, dari iparnya. Suaminya, ya, otomatis si anak ini jika dia laki-laki misalnya, ketika dia besar nanti ya dia tidak serta-merta menjadi mahram bagi ibu yang telah mengasuhnya atau mengadopsinya. Iya. Lalu bagaimana solusinya supaya anak ini menjadi anak yang merupakan mahram baginya, dalam artian dia boleh menyingkap auratnya yang terbatas kepada anak tersebut, atau boleh safar dengannya, atau boleh berduaan dengannya dan sebagainya. Ya, solusi yang ditanyakan dalam pertanyaan ini adalah sudah benar, yaitu anak ini disusui oleh saudara kandungnya, saudara kandung dari si ibu yang mengadopsi ini. Iya. Atau kalau misalnya dia tidak punya saudara yang bisa menyusui, tapi ada kemanakan dia yang bisa menyusui, maka maka ini juga boleh. Ya, sebagaimana di dalam hadis disebutkan yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minal wiladah. Jadi apa-apa yang haram karena sebab wiladah, lahiran atau nasab, maka dia juga menjadi mahram karena sebab sepersusuan.
Ya, dalam artian ya misalnya ibu kita memiliki beberapa anak, maka anak-anaknya itu semuanya adalah saudara kita, mahram kita. Begitu pula ketika ibu kita misalnya ya menyusui ya seorang anak, seorang bayi, maka bayi yang disusui itu otomatis menjadi saudara kita juga. Ya, saudara sepersusuan kita. Ya, dan semua saudara-saudara nasab kita juga menjadi saudara sepersusuan bagi anak yang disusui ini. Jadi bukan terbatas kepada anak yang bersamaan dengan dia disusui. Ya, ini yang sebagian dipahami oleh masyarakat kita, ya, bahwasanya yang menjadi saudara itu hanya yang bersamaan dengan dia yang disusui. Adapun saudara-saudara yang lain yang sudah besar, yang sudah balik, ya tidak menjadi saudara. Ini tidak benar ya. Tapi ya semua saudara kita masuk bagian dari saudara dia. Ya, begitu pula ketika saudara kita, saudari misalnya, saudari dari perempuan ini yang menyusui anak tersebut, ya maka kita akan menjadi bibi dari anak tersebut. Ya, karena saudari kita yang menyusuinya. Ya, saudari kita yang menyusuinya, kita sebagai saudarinya akan menjadi bibi dari anak susuan tersebut. Nah, tentu saja hukum menyusui ini juga perlu diperhatikan. Tidak selamanya sekedar menyusui kemudian menjadi mahram, tidak. Tapi ada batasan usia dan ada juga batasan berapa kali anak tersebut disusui. Berapa kali menyusui baru dianggap sebagai anak susuan. Jadi untuk masalah usia, ya batas maksimal usia anak yang disusui itu adalah 2 tahun. Jadi kalau sudah 3 tahun, 4 tahun atau ke atas, disusui berapa kali pun dia tidak menjadi anak susuan kita. Iya. Kemudian ketika anak yang disusui ini adalah anak yang berusia 2 tahun ke bawah, minimal disusui itu sebanyak 5 kali. 5 kali. Iya. 5 kali kenyangnya Ustaz ya? Iya, 5 kali kenyang. Iya, 5 kali kenyang. Jadi kalau cuman 1 kali, 2 kali atau 4 kali, meskipun selalu kenyang, ini belum menjadi anak susuan kita. Selama belum sampai 5 kali. Belum sampai 5 kali. Ya, pokoknya minimalnya itu 5 kali dan sampai kenyang. Ya, jadi kalau misalnya disusui 5 kali tapi sebentar dan tidak sampai kenyang, maka itu belum dihitung. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, pertanyaan kedua Ustaz dari Khairil. Ya, silakan. Kebanyakan pada zaman ini kan Ustaz, orang-orang pada belanja online. Oh iya. Banyak pertanyaan yang masuk ini. Tayyib. Hukum belanja menggunakan ShopeePay Ustaz. ShopeePay ya. Iya. Tayyib. Ya. Tayyib, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Jadi ini adalah masalah yang baru ya dalam agama kita, dalam artian belum ada dibahas oleh para ulama kita terdahulu, karena ini memang masalah kontemporer, masalah yang baru ada di zaman modern seperti ini. Dan memang belum ada pada zaman dahulu. Belum ada ya. Jadi otomatis ini masalah kontemporer. Dan alhamdulillah sudah dibahas oleh banyak asatidzah kita, bahkan termasuk ulama kontemporer juga sudah membahas masalah-masalah yang sejenis dengan masalah ini. Taib. Jadi ShopeePay atau yang sejenisnya seperti GoPay dan sebagainya, yang juga disebut sebagai dompet digital atau apa istilahnya, yang jelas dia adalah nominal uang yang tersimpan di aplikasi, ya. Kemudian uang kita yang tersimpan di aplikasi ini boleh kita berbelanja dengannya, ya. Artinya pengertian daripada ShopeePay dan seterusnya dari aplikasi-aplikasi yang tersedia. Nah, apakah kita boleh berbelanja dengan menggunakan ShopeePay dan sebagainya ini? Ya, jawabannya adalah boleh. Ya, karena ini tidak ada bedanya dengan kartu debit ya. Ya, kartu debit, kita punya kartu, kita isi saldo, isi saldo, kita ke supermarket misalnya, kita tidak ada uang cash, ya tinggal digesek saja, nanti akan berkurang saldonya. Begitu pula dengan ShopeePay ini,
ya kita mau berbelanja di aplikasi mana saja misalnya, kita gunakan itu, maka saldo kita akan berkurang. Ya, saldo kita akan berkurang, dan ini tidak ada masalah. Ya. Cuman yang jadi pertanyaan di sini yang sering dipermasalahkan dan diperdebatkan, didiskusikan adalah tentang keuntungan atau nilai plus yang kita dapatkan dari aplikasi ini. Ya, karena seperti mendapatkan diskon. Ya, gitu mendapatkan saja. diskon atau bebas ongkir misalnya. Seperti itu saja. Ya, kadang-kadang pemilik aplikasi memberikan beberapa hadiah-hadiah kepada pemilik pengguna aplikasi, ShopeePay. pengguna ShopeePay ini. Ya, seperti bebas ongkir tadi atau keringanan harga, diskon dan sebagainya. Ya. Ini yang diperselisihkan oleh para asatidzah kita di Indonesia ini. Apakah menerima layanan tersebut ya boleh kita ambil, kita terima, ataukah tidak boleh? Ya. Jadi sebagian ada mengatakan bahwasanya ini tidak boleh diambil karena termasuk riba. Ya, dan sebagian yang lain mengatakan tidak ada masalah. Ya. Berangkat dari takyif fikih terhadap masalah ini. Ya, apakah pada saat kita top up saldo di ShopeePay itu termasuk kita memberikan utang kepada Shopee ataukah tidak? Ya, apakah kita memberikan piutang kepada ShopeePay ataukah tidak? Karena pada hakikatnya saldo yang kita masukkan ke dalam aplikasi tersebut itu tidak akan tersimpan selamanya seperti itu. Itu akan diputar, ya, akan dikelola oleh pemilik aplikasi ini. Ya, dan tidak akan didiamkan begitu saja. Sehingga menurut sebagian asatidzah menganggap bahwasanya ini adalah qard, ini adalah piutang yang kita berikan kepada aplikasi ini. Sehingga ketika ada keuntungan yang ditawarkan kepada kita, ya, atas dasar utang ini, atas dasar piutang ini, maka tidak boleh kita terima. Tidak boleh. Kenapa? Karena ada kaidah yang mengatakan, ya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Sementara ini kita memberikan utang kepada ShopeePay, kepada Shopee misalnya, kemudian bebas ongkir dan fasilitas yang lain, itu adalah keuntungan. Sehingga ketika kita mengambil keuntungannya, maka itulah ribanya. Riba saja. Ya. Dan sebagian yang lain mengatakan bahwasanya ini sebenarnya bukan qard, tapi ini adalah wadiah. Ya, kita menitipkan uang kita di situ. Ya, kita pada saat top up saldo bukan berarti kita ingin memberikan piutang kepada Shopee atau yang lainnya, tapi kita menitip uang tersebut. Kapan saja kita mau menggunakannya, maka kita akan gunakan. Ya, kapan kita butuhkan, maka kita akan menggunakannya. Ya, jadi yang menganggap ini adalah wadiah, maka berpendapat bahwasanya boleh untuk ya dimanfaatkan fasilitas tersebut. Ya, seperti itu ya. Syukran Ustaz jawabannya. Begini Ustaz, beralih ke persoalan berikutnya. Ya. Banyak pada zaman sekarang orang itu terutama orang yang sudah berlanjut usia, kan giginya rontok Ustaz, gitu. Dan banyak yang pergi membuat gigi palsu yang permanen. Ada juga yang bisa dibuka-buka begitu Ustaz. Dan pertanyaan dari Dini Jakarta, Ibu Dini ya, dari Jakarta, apa hukumnya menggunakan gigi palsu permanen di sini Ustaz ya? Dan apakah ketika meninggal gigi palsu tersebut tidak mengapa diikutkan dalam kubur atau harus dilepas? Ya. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, jadi penggunaan gigi palsu ini dibolehkan jika memang kita membutuhkannya. Ya. Jadi di zaman Rasulullah pernah ada sahabat yang hilang sepotong hidungnya. Iya, mungkin kena tebasan pedang atau yang lain, sehingga Rasulullah menganjurkan kepadanya untuk menggunakan hidung palsu yang terbuat dari perak.
ya, dan ini dibolehkan, ya. Begitu pula dengan gigi, ya, gigi pada saat seseorang ya giginya sudah keropos ataupun yang lain, dia butuh mengganti gigi tersebut dengan gigi palsu, maka ini tidak mengapa, ya, tidak mengapa. Dan ketika dia meninggal dunia, ya, dan gigi palsunya ini ternyata adalah gigi yang permanen, ya, dan susah, ya, susah misalnya untuk melepasnya. Kalau kita melepasnya maka akan melukai, ya, melukai si jenazah ini, maka ini tidak boleh, ya, karena hormatul muslim itu, kehormatan seorang muslim itu hayyan wa mayyitan, ya, pada saat dia hidup dan juga pada saat dia sudah meninggal dunia, ya, sama saja. Jadi tidak perlu untuk dilepas, ya, kecuali jika memang gigi palsu ini tidak permanen, artinya gampang dibuka, ya, maka silahkan dibuka saja, ya, ketika dia meninggal dibuka kemudian dikuburkan, ya. Dan di sini pada permasalahan ini ada kaidah fikih yang perlu kita ketahui, karena kadang-kadang seseorang tidak mau memasang gigi palsu dengan alasan bahwasanya jangan sampai ini adalah bentuk merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara ada larangan di dalam Al-Qur'an, ya, untuk kita, dan di dalam hadis juga, ya, untuk kita merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya makana li tajmil fahuwa haram wa makana li izalati aibin fahuwa jaiz. Jadi jika alasannya merubah itu adalah untuk, ya, perhiasan, untuk mempercantik diri, maka ini tidak boleh. Adapun jika alasannya adalah untuk menghilangkan sebuah aib, ya, menghilangkan sebuah aib, maka boleh. Ya, dan ini berlaku untuk semuanya, ya, termasuk misalnya gigi, ya, ketika seseorang giginya itu misalnya akan melukainya, misalnya melukai gusinya atau lidahnya karena tajam misalnya atau yang lain, ini adalah sebuah mudarat, sehingga dia boleh misalnya kalau harus diluruskan, dirapikan, boleh dirapikan, tidak ada masalah, ya. Yang tidak boleh adalah ketika memang sudah bagus, sudah sangat bagus, kemudian dia mau merubah-rubahnya, ya, mau dirubah-rubah, misalnya tren misalnya gigi itu harus berjarak misalnya, harus berjarak misalnya, akhirnya dibuat jarak. Ini tidak boleh, karena ini litajmil, untuk perhiasan, ya, sementara, ya, tidak ada masalah dengan giginya, tidak melukainya, dan tidak juga merusak penampilannya, ya, baik saja penampilannya baik, ya, tapi dia mau merubahnya, maka ini yang tidak boleh, ya. Begitu pula dengan tubuh kita yang lain, ya, tubuh kita yang lain itu hukum asalnya tidak boleh kita ganggu gugat. Nah, sekira itu, ya. Kalau ompong atau berlubang itu tidak apa-apa ditambal, ya, saja? Ya, tidak apa-apa ditambal. Ini termasuk menghilangkan sebuah aib atau sebuah mudarat. Apalagi sampai menambah giginya. Di tren sekarang itu ada namanya tren gigi kelinci. Oh, begitu, ya? Iya, betul. Ada namanya gigi kelinci. Jadi kaum hawa itu menambahkan giginya semacam dikasih di itu sebagai tren, ya? Sebagai tren, Ustaz. Dan itu tidak boleh, Ustaz, ya? Iya, tidak boleh. Iya. Oke. Kita beralih dari persoalan gigi ini, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bu Subaidah, Sulawesi Selatan. Ya, silakan. Pada saat akikah, Ustaz, mengenai hakikah. Iya. Pada saat akikah anak perempuan haruskah menggunakan kambing jantan? Iya, tayyib. Iya, fadal. Ya, tayyib. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jadi akikah ini hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan di dalam agama kita. Dan anak-anak itu tergadai dengan akikahnya, sehingga bagi orang tua, ya, sebisa mungkin mengupayakan, ya, untuk mengakikah putra dan putrinya. Dan sunnahnya tentu saja di hari ke-7, ya, jika tidak mampu hari ke-14, tidak mampu hari ke-21, tidak mampu maka kapan saja, 1 tahun, 2 tahun boleh, tidak ada masalah, ya. Lalu sekarang pertanyaan yang muncul adalah,
tentang kambing yang akan digunakan untuk mengakikah. Ya. Apakah harus jantan ataukah Betina. boleh betina? Ya, ya. Iya. Jadi ada hadis yang akan kami bacakan dari Nabi SAW. Anil gulami syatani wa anil jariyati syatun la yadurrukum dhukranan kunna am unathan. Jadi kata Nabi SAW, untuk anak laki-laki diakikah dengan 2 kambing, untuk anak perempuan diakikah dengan 1 kambing, dan tidak masalah kambing itu jantan ataupun betina. Dan hadis ini dihasankan oleh ulama hadis. Jadi kita bisa katakan bahwasanya untuk masalah akikah ini tidak harus kambingnya jantan, ya. Jadi boleh saja seseorang mengakikah putra atau putrinya dengan kambing betina. Apalagi ya ketika misalnya uang atau dana dari orang tua ini pas-pasan, ya hanya mampu membeli kambing betina yang memang lebih murah daripada jantan, maka tidak ada masalah, ya boleh. Tapi tentu saja memperhatikan kondisi dari kambing tersebut, ya tidak cacat sebagaimana cacat yang terlarang pada kambing untuk kurban. Ya tidak boleh terlalu kurus atau sakit parah Atau cacat. Misalnya cacatnya itu pincang, ya, ataupun picak matanya, Ya. Ini tidak boleh. Iya. Tapi sekali itu ya. 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 Alhamdulillah beberapa pertanyaan yang masuk sudah terjawab oleh Ustaz kita. Adapun pertanyaan pemirsa yang belum terjawab, insyaallah akan kita jawab di pertemuan selanjutnya. Tetap nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video tentunya ya. Syukran Ustaz atas waktunya telah berkunjung ke SDM. Semoga apa yang Ustaz sampaikan berkenan dan jelas. Adapun pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah kita akan jawab di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan atau melepaskan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.